wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda. Hari ini Bunda bercerita saat kembar mau tidur. Biasanya memang kembar suka melakukan read alert ketika mau tidur. Nah, mereka sekarang requestnya juga begitu, mau read alert ketika mau bobo. Nah, read alert kali ini atau membaca buku kali ini Bunda masih ditemani dengan buku-buku dari Let's Read. Bagus-bagus ceritanya di sana. Nanti teman-teman bisa coba ya. Bisa download di Play Store aplikasi Let's Read-nya atau dari website juga bisa. Tinggal ketik di Google Let's Read. Let's Read apa? Iya, ketik di Google Let's Read. Hari ini Bunda akan menceritakan sebuah cerita dengan tema menjaga lingkungan. Nah, buku yang Bunda bacakan adalah buku yang Bunda bacakan judulnya Kebun di Atap. Kebun di Atap, karya Kim An-run dan Sereirok. Adik mau ikut juga? Sini. Ini ada Arzan juga. Duduk sini. Yuk, baca buku ya. Oke. Kebun di Atap judulnya, Dek. Kebun di Atap karya Kim An-run dan Sereirok. Kebun di atap itu apa? Kebunnya ada di atap rumah. Kok bisa? Bisa tak bunga tumbuh di kebun di atap? Nggak bisa. Nah, iya kan? Karena kena asap. Oh, kena asap nanti. Coba gimana ya ceritanya? Tapi kan harus dibawa. Udah, coba kita baca dulu. Pemandangan dari atap rumah Tita tidak terlalu bagus. Di belakang rumahnya ada sebuah pabrik besar yang selalu menyemburkan asap. Jadi Tita memutuskan untuk meletakkan bunga-bunga matahari di atap rumahnya untuk membuatnya tampak lebih cantik. Tuh, bunga matahari yang ditanam. Ditaruh apa ini? Taruh botol. Namun Jangan ikut. bunga-bunga matahari itu segera layu. Loh, kok layu? Tita berharap agar selalu punya bunga-bunga di atap sepanjang waktu. Tapi bagaimana cara melakukannya? Gimana caranya, Kak? Biar bunganya nggak layu? Kalau disiram Disiram? terus jadi tumbuh. Oh iya, disiram terus jadi tumbuh. Pada akhir pekan, Tita meminta bantuan ayahnya. Aku ingin selalu ada bunga di sini, Ayah. Tapi bagaimana caranya agar mereka tetap segar? Tanya Tita. Kita akan membuat kebun. Ayah membawa wadah besar untuk tanah dan biji. Nanti ditanam. Kita akan bekerja sama agar kebun ini tumbuh dan bertahan lama. Ayahnya mau mengajak Tita membuat kebun di atap rumah. Bagaimana ya buat kebun di atap rumah? Nih. Keluarga Tita bekerja keras menyiapkan tanah untuk menanam. Namun Tita mendapat kejutan. Cacing! Cacing sangat penting untuk sebuah kebun, Tita. Mereka membantu tanaman tumbuh, kata ayah. Tita belum yakin apakah dirinya menyukai cacing, tapi dia membiarkannya jika mereka membantu kebunnya. Ada cacing. Ada cacing banyak. Tapi kan kalau anaknya di dalamnya tuh pasirnya itu kan ada cacingnya. Iya, ada cacingnya. Saat tiba waktunya untuk menyiram tanaman, Tita menuangkan seember penuh air di atas tanaman. Seember banyak sekali ya. Enggak kuat. Minum yang banyak agar biji kalian tumbuh dengan cepat, kata Tita kepada tanamannya. Sudah Tita, jangan sebanyak itu. Ibu Tita menunjukkan bahwa tanaman hanya apa? Hanya Hanya perlu sedikit air setiap kali disiram.
Oh, Tita terlalu banyak memberikan air. Tapi aku ingin mereka cepat tumbuh, keluh Tita. Kebun perlu waktu untuk tumbuh, ibunya mengingatkan dengan lembut. Ibu tahu rasanya, tapi kamu harus sabar. Seminggu kemudian, benih-benihnya mulai bertunas. Wah, waktunya memindahkan setiap tanaman ke dalam potnya masing-masing. Tita buru-buru mencabut semua tanaman sekaligus. Langsung dicabut sama Tita. Terus ibunya bilang, pelan-pelan Tita, jika akarnya lepas, mereka tidak akan tumbuh. Oh, kata ibunya, mencabut tanaman harus pelan-pelan. Nanti kalau akarnya terpotong, tanamannya mati. Mereka menanam tunas-tunas kecil itu dalam pot-pot baru. Ayah Tita mulai membuat kotak-kotak agar lebih banyak bunga tumbuh. Sementara Tita membuat papan nama untuk kebunnya. Oh, namanya apa ya kebunnya Tita? Apa, Kak? Namanya enggak tahu. Enggak tahu. Dengan segera Tita sudah mempelajari semua yang perlu ia ketahui tentang merawat kebunnya. Tak lama kemudian bunga-bunga mulai bermekaran. Loh, bunganya sudah mekar. Apa warnanya? Hijau sama kuning. Kalau bunganya? Tuh. Kuning. Kuning. Yang hijau itu apa ini? Daunnya. Daunnya. Pada suatu malam, Tita memetik beberapa bunga mataharinya untuk dipajang di meja makan. Dia melihat ibunya sedang memasak sayur-sayuran. Ibu, bisakah kita juga menanam sayur-sayuran di kebun? Ah, ide bagus Tita, ayo kita lakukan. Oh, mau menanam sayur juga di kebunnya. Tak lama, kebun Tita telah menutupi atap. Dia menanam bunga, wortel, bawang, terong, dan masih banyak lagi. Oh, menanam sayuran di atap rumah. Sekarang semua orang di lingkungan itu menikmati pemandangan kebun Tita, alih-alih pabrik berasap itu. Mereka semua meminta saran Tita dalam menanam. Mungkin tahun depan mereka akan membuat kebun-kebun atap juga. Wah, ini kebun Tita. Ada bunga apa? Bunga matahari. Bunga matahari. Ada apanya ini? Hewan apa ini? Hewan. Ini loh. Cacing. Kok cacing? Kak yang terbang. Ulat, Ini ulat. yang terbang ini. Ulat. Kupu-kupu. Kupu-kupu dan Capung. capung. Iya. Kenapa kok kupu-kupu suka di bunga? Hinggap di bunga? Karena ada madunya. Oh, ada madunya. Iya, ada madu, ada nektarnya. Kupu-kupu itu makanannya adalah Bunga. nektar. Dan bunga juga. Oh iya, nektar yang ada di bunga. Jadi Tita dan keluarganya merawat tanaman, merawat lingkungan rumahnya, memanfaatkan lingkungan rumahnya yang tadinya atapnya kosong, terus dipakai untuk kebun ya. Kebun jadi indah, atap rumahnya, membuat kebun di rumah sendiri. Bagus ya ceritanya. Tita pintar merawat lingkungannya. Sini. Tita pintar merawat lingkungannya, tanamannya tumbuh subur dan bunganya juga cantik-cantik. Iya. Adik tadi tidak dengar Bunda cerita. Tapi kan aku udah ikut. Oh, udah ikut tadi. Nanti baca cerita lagi. Oke, sudah selesai teman-teman. Besok kita bertemu lagi ya. Dadah.